dikatakan kulit turu mata fi samawati wal ardh. Tuhan mengatakan kul, katakan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah memperhatikan diskusi pada malam hari ini dan menimbang, maka saya dapat menyimpulkan bahwa pada malam hari ini kita masih kebingungan menentukan pilihan, melihat realita dan teori, menggabungkan antara realita dan teori. Artinya setelah kita pahami beberapa teori-teori tentang perubahan dan sebagainya, atau kita mengetahui teori sosial dan sebagainya, kita masih kebingungan menyandingkan antara teori dan fakta. Kalau dalam analisis sosial itu kita sama-sama pernah belajar tentang Nasolen dan Nasai, sehingga nanti ketika keduanya itu tidak seimbang, maka reaksi selanjutnya adalah kita harus sama-sama merekayasa sosial. Jadi dalam ansos itu, analisis sosial itu, pasca analisis sosial maka kita harus ke rekayasa sosial, ke reksosnya. Sehingga ketika semisal yang teori kita pahami bahwa di mana-mana pengetahuan itu merupakan power, tapi kenyataannya saat ini dikesampingkan pengetahuan itu dengan kata bahasanya dulu tadi itu privilege, keistimewaan, entah itu keistimewaan keturunan ataupun keistimewaan fisik. Maka bagaimana caranya menyandingkan antara pengetahuan itu dengan keistimewaan? Nah, kalau misalnya kita mau berbicara bahwa itu sulit, ya memang sulit melihat sistem yang sudah sangat sistematis, melihat sistem yang sudah sangat sistematis di daerah kita khususnya. Daerah kita ini kalau kita mempertajam lagi analisis kita bahwa ya memang semuanya keorang-orangan. Artinya kita mau berkembang kalau kita punya kemampuan komunikasi yang baik dengan orang-orang yang ada di atas. Kita mampu menyalurkan pengetahuan kita mampu menghegemoni masyarakat yang tujuan kita baik ketika kita mampu bersanding dengan orang-orang yang sudah mempunyai jabatan publik tadi. Nah, itu lebih mudah. Kalau kita bergerak seperti ini, nyatanya kita sulit sebenarnya. Kita mampu mau menghegemoni orang-orang di sini untuk satu pemikiran dengan kita. Siapa kita? Orang kita masih belum mempunyai keistimewaan seperti tadi. Entah itu pejabat publik ataupun ya kalau paras masih di bawah rata-rata, tidak mampu berbicara, membuat orang terbius dengan pembicaraan kita sulit. Nah, tetapi ketika misalnya menyandingkan dengan itu, maka kita akan lebih mudah untuk menghegemoni. Nah, kebanyakan senior-senior kita sebenarnya pembahasan ini saya yakin tidak hanya pembahasan kita, senior-senior kita dulu yang sekarang ada di tataran pejabat publik itu sudah pernah membicarakan. Tetapi ternyata ketika mereka sudah ada di atas, nah ini yang lupa sebenarnya. Lupa akan pembicaraan kita. Makanya saya menekankan sebagai manajer ya, mohon maaf. Sebagai manajer di sini, kalau apa yang kita bicarakan ya kita implementasikan bersama. Kita jangan pernah lupa kalau misalnya salah satu di antara kita kelak akan menjadi pejabat publik. Dengan pengetahuan kita yang kita bangun sekarang, kita jangan lupa bahwa kita harus menghegemoni masyarakat dengan pengetahuan agar nantinya birokrasi yang kita pimpin itu menjadi birokrasi yang integritas. Nah, kebanyakan saya yakin yang ada di dewan-dewan itu bukannya orang-orang bodoh semua. Mereka itu pintar, walaupun kepintarannya kadang disalahgunakan dengan membodohi masyarakat gitu. Betul. Makanya poinnya pada malam hari ini kita bangun kekuatan bersama
menyandingkan, menyelaraskan antara das Sollen dan das Sein. Das Sollennya teori yang kita dapatkan pada malam hari ini bahwa knowledge sampai kapanpun itu merupakan kekuatan. Kalau kata Immanuel Kant itu kita harus mandiri dalam berpikir sampai Audi kan. Jadi harus mandiri dalam berpikir. Untuk mencapai kemandirian itu memang kita butuh relasi, tidak menutup kemungkinan itu, tidak menutup itu gitu. Kita butuh jangan kita butuh relasi itu untuk betul-betul mandiri nantinya, untuk dalam berpikir, menuangkan pemikiran itu secara mandiri. Dan tentunya kita akan kembali kepada spiritual question. Jadi setelah itu semua, setelah kita jalani semua, IQ kita perdalam dalam diskursus pada malam hari ini, terus emosional question kita yang harus kita bangun juga, maka pada poin terakhir itu adalah spiritual question kita, agar nantinya dalam mencapai tujuan itu melalui IQ dan EQ-nya, SQ-nya juga harus kita lebih tekankan. Mungkin itu poin pada malam hari ini, atau mungkin nanti ada yang mau menambahi. Kalau misalnya diskusi pada malam ini, sebenarnya diskusi ini kan masih belum final, sahabat-sahabat. Mendekar. Jadi diskusi malam hari ini kan sebenarnya masih belum final. Tapi karena memang keterbatasan waktu, tergantung bagaimana kita mengimplementasikan diskusi kita pada malam hari ke depan. Mungkin itu saja. Mohon maaf sekali lagi, selaku manajer juga saya ucapkan terima kasih kepada semua tretan-tretan yang hadir pada malam hari ini, dan terkhusus juga kepada founder kita yang selalu menyemangati kita. Dan juga ada beberapa yang hadir, ketua-ketua KIPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, yang nantinya menjadi perubahan. Iya, menjadi lokomotif perubahan di Kabupaten Bangkalan. Dengan bonus demografi yang sudah tadi disampaikan, tantangan bonus demografi, kita harus menjadi pemuda yang nantinya akan menjadi lokomotif perubahan, tapi bukan lora seperti kemarin. Itu mungkin itu saja. Saya mohon maaf apabila mungkin nanti suguhan dari tadi ini kurang begitu berkenan. Ini sudah tutup ya? Belum. Closing statement. Saya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh penanya dan juga manajer Pendekar Literasi yang telah memberikan pandangan dan juga pernyataan. Selanjutnya saya akan memberikan waktu kepada Bapak Pemantik kita, Kak Rof, untuk memberikan closing statement sebelum diskursus pada malam hari ini ditutup. Silahkan. Oke, karena tadi kata Kak Fahmi masih belum final, saya bilangkan Kak Kom. Saya ingin mengembalikan pikiran teman-teman yang tadi sudah terjebak dengan pengetahuan itu apa. Sebenarnya pengetahuan itu yang dimaksud oleh Francis Bacon adalah pengetahuan itu kan definisinya, pengetahuan itu adalah informasi yang berlandaskan dengan argumentasi atau penjelasan. Apa itu informasi? Informasi adalah data X dan data Y yang digabungkan, yang lokasinya di Z, sehingga menimbulkan suatu informasi. Maka dari itu pengetahuan itu di dalamnya ada informasi dan ada data. Pikiran teman-teman tadi kan pengetahuan lah, paham teorinya ini, paham teorinya itu, entah lain sebagainya.
Itu dikatakan, oh saya punya pengetahuan, tapi kok saya nggak punya kuasa. Teman-teman tadi salah menafsirkan pengetahuan itu apa dan kekuasaan itu apa yang dimaksud oleh Francis Bacon. Pengetahuan itu tadi, sedangkan kuasa ini bukan kita lantas menjadi bupati, bukan kita lantas menjadi ketua partai. Kita bisa kuasa, tidak. Yang dimaksud adalah ketika kita mempunyai knowledge atau pengetahuan, maka kita akan kuasa atas alam. Jadi yang dimaksud kita bisa menciptakan teori baru, penemu baru. Jadi Facebook, di YouTube dan semacamnya. Sehingga kita akan menguasai algoritma alam, hukum-hukumnya, pengecualian yang sifat universalnya. Jadi kira-kira begitu. Dan terakhir dari saya bahwa sampai sekarang pandangan orang Islam itu seakan-akan alergi dengan sains, seakan-akan alergi dengan pengetahuan. Sedangkan di Al-Quran itu sudah dikatakan, bisa dicek di surat Yunus ayat 101 kalau tidak salah, bisa dibenarkan. Dicek. Di situ dikatakan kulit turu mata fi samawati wal ard. Tuhan mengatakan, kul, katakan Muhammad, katakan kepada umatmu, unduru mata fi samawati wal ard. Lihatlah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Mungkin penemu-penemu di barat, penemu-penemu di timur tengah mungkin membaca ini, mungkin kayak Rene Descartes, Socrates sudah lama, Francis Bacon, Auguste Comte dan semacamnya mungkin membaca Al-Quran ini, bahwa kita harus meneliti. Unduru itu bukan hanya melihat ya, tapi makna spesifiknya adalah melihat, mengobservasi, meneliti dan semacamnya. Jadi kita harus melihat alam, melihat langit, melihat bumi, sesuai dengan teori Francis Bacon. Ketika kita memahami algoritmanya itu, hukum-hukumnya, maka kita akan menguasai alamnya. Jadi jangan sampai sebagai orang Islam kita alergi dengan sains, alergi dengan pengetahuan, karena itu sudah dikatakan oleh Al-Quran. Saya rasa begitu moderator. Kurang lebihnya ketika kurang mohon ditambahi sendiri, ketika lebih mohon dikurangi sendiri. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahin wallahu a'lam bishawab karena wallahu maknanya ya. Wallahu tidak Allah, a'lamu paling lebih orang bishawab dan kebenaran. Jadi saya tidak ingin menghegemoni kebenaran, kira-kira begitu. Tepuk tangan dulu untuk nanti kita pada malam hari ini. Jadi sebelum saya tutup, saya akan membacakan atau memberitahukan informasi tentang pendekar literasi. Bahwa pendekar literasi di sini mempunyai beberapa program. Salah satunya adalah bekerja sama kelas menulis dengan lembaga. Jadi mungkin ada teman-teman atau pendekar-pendekar di sini, saya manggil pendekar-pendekar, mempunyai lembaga yang ingin mendatangkan pendekar literasi untuk nantinya mengisi materi, seperti itu ya. Seperti itu kerjasamanya. Kerjasama buat kelas menulis secara kontinu. Oh, secara kontinu dengan salah satu lembaga. Jadi mungkin ada yang mau bekerja sama, silahkan menghubungi Kak founder atau manajer pendekar literasi. Selanjutnya ada inkubasi intelektual. Nah, di sini ada program, yaitu program baca bareng rutin setiap malam minggu. Jadi ada program yang kontinu secara rutin ya. Jadi setiap malam minggu di sini pendekar literasi mempunyai program yaitu baca bareng, dan ini rutin dilaksanakan. Mungkin ada teman-teman yang belum bergabung dengan pendekar literasi, silahkan sekali lagi menghubungi Latif ya, jika ingin mendaftar. Namanya Latif. Oke, selanjutnya ada program memberikan beasiswa kursus bahasa Inggris ke Pare tahun 2022 untuk buka kursus bahasa Inggris. Ini keren banget, bisa membuka tahun 2022 ya di sini. Silakan bergabung. Ini syarat utamanya harus anggota pendekar literasi pastinya ya. Maybe yes. Selanjutnya program yang keempat adalah membuat lembaga penelitian dan survei.
dan survei di Bangkalan. Nah, selanjutnya program yang terakhir punya Kreasi TV, yaitu channel YouTube Kreasi TV, dan acara ini nanti akan diposting atau diupload di YouTube-nya Pendekar Literasi, yaitu namanya Kreasi TV. Oke, baik, karena memang kita dibatasi oleh waktu karena sudah malam juga, maka diskursus pada malam hari ini kita tutup. Tapi untuk diskusinya monggo silahkan dilanjutkan sampai pagi pun kalau sahabat kafe belum tutup. Silahkan sambil diseduh kopinya, sambil dinikmati hidangannya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa sesuai dengan yang kita bahas dari tadi, bahwa pengetahuan ini berasal dari kata tahu, seperti itu. Nah, menurut Plato, pengetahuan itu sangat penting, selaras dengan menurut Francis Bacon yang mengatakan bahwa knowledge is power, itu kita bisa menguasai dunia, menguasai alam. Yaitu ada beberapa bukti, salah satunya ada penemuan kompas, mesiu, dan percetakan. Selanjutnya kita sebagai pemuda-pemudi harus memperbaiki kualitas diri agar nantinya kita mempunyai dasar untuk melangkah atau melakukan sesuatu. Seperti itu, bukan hanya mengandalkan link, tapi link ini juga penting sebagai langkah awal. Nah, seperti itu. Selanjutnya, jadilah, kalau saya dapat memetik, ini bagus sekali dari Jawadi, bahwa kita sebagai pemangku atau penikmat organisasi atau komunitas harus menjadi komunitas yang proaktif, bukan hanya reaktif, artinya continue. Jadi selain ada kajian, itu juga ada implementasi yang nyata, seperti itu. Jadi bukan sibuk, hanya sekedar sibuk, melainkan produktif, seperti itu. Jadi kita sebagai pemuda haruslah menjadi pemuda yang produktif, bukan hanya sibuk belaka, dan jadilah generasi yang berkualitas untuk negeri kita tercinta. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.